antara produk satu dengan produk lainnya yang diproduksi itu masih punya dimensi yang sama ya, ataupun ukuran yang sama persis begitu. Nah, ini menunjukkan adanya kualitas dari produk yang kita hasilkan gitu ya. Konsistensi dari produk yang kita hasilkan. Karena kalau Anda sendiri bisa bayangkan ya, kalau satu produk yang dilakukan secara masif tapi masih menggunakan sumber daya manusia begitu ya, itu kan manusia itu ada titik lelahnya, ada fatigue-nya gitu ya, sehingga ketika dikerjakan pada pagi hari sama dikerjakan sore hari setelah 8 jam, artinya kan kemampuan manusianya 8 jam efektif dia bekerja, itu ritmenya kadang tidak sama. Tapi kalau dengan bantuan mesin itu diharapkan semuanya seragam ya, kapanpun mau dikerjakan itu akan sama sebenarnya, sama. Ya itu tadi ya, terima kasih ya tadi siapa yang menjawab 3D printing. Ini menarik sebenarnya. Jadi itu juga salah satu yang merevolusioner ya, dan menunjang pengembangan teknologi atau industri 4.0 ya. Ditemukannya 3D printing itu merambah kemana-mana begitu ya. Ke banyak bidang, apalagi di bidang elektronik atau mikroelektronik itu banyak sekali gitu. Jadi untuk mendesain misalnya munculnya KW baru ataupun HP baru itu biasanya didesain dengan model 3D printing gitu. Jadi ada model awalnya buat cetakan, buat mold, bentuk dan desain tertentu, nanti tinggal kita replikasi begitu ya, sehingga bentuknya selalu sama, dan ini memudahkan dalam proses manufacturing ya. Jadi kalau casingnya sama, dalamnya juga sama tuh, membuat komponen-komponen elektroniknya juga akan sama gitu. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, Pak. Nah, ketika kita akan mengolah ya material yang kita akan naikkan nilai tambahnya, ya, biasanya di material teknik ini atau rekayasa material itu setidaknya ada 4 kelompok material yang biasanya dikenal. Ada yang logam, ada yang keramik, ada yang polimer, dan juga ada komposit gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan komposit itu mestinya dia lebih dari satu komponen ya. Jadi komposit itu bisa terbuat dari antara keramik dengan bahan polimer ya. Kalau Anda ingat, keramik itu basisnya non organik ya. Kalau yang kita sepakati di sini, yang polimer itu yang organik. Halo, masih terdengar suara saya? Halo. Sekarang terdengar, Pak. Sedikit kecil terdengarnya. Oh ya, putus-putus apa enggak? Apa ya ini? Tidak, Pak, tidak putus-putus, aman. Ini saya sudah maksimumkan suaranya, nggak ada lagi apa yang harus saya rubah. Ya, jadi dari gambaran ini kita bisa mendapatkan komposit. Jadi komposit itu setidaknya ada 2 komponen penyusun ya. Jadi antara material logam dengan keramik gitu ya, itu juga disebut komposit. Antara logam dengan polimer juga ada komposit, dan ada seramik dengan polimer gitu. Nah, kira-kira apa tujuannya ya, kita menggabungkan sehingga kita mendapatkan satu material baru, komposit ini. Kira-kira apa? Pasti akan ada tujuannya ya. Silakan yang bisa, yang mau berbagi atau mau mencoba menjawab.
apa barangkali karena kan ya kita kenal nih sekarang masing-masing kita kenal nih logam ada sendiri, kita bisa ngolah logamnya sendiri ataupun keramiknya sendiri mandiri manajemen sendiri, atau justru yang kita punya adalah komposit. Nah kira-kira kalau komposit kenapa kita kembangkan juga saat kalau dilihat dari target ini kira-kira pasti punya tujuan ya di sana. Apa kira-kira yang ada di benak atau pikiran Anda? Kemarin kita sudah belajar ya di minggu ketiga atau minggu keempat gitu. Bahan polimer sendiri ditambahkan aditif kan, ya dengan berbagai tujuan begitu kan. Ada untuk Ya, Pak. Nah, kira-kira kalau sekarang ya katakanlah ini bahan polimer nih, kita mulainya dengan polimer, lalu kita kompositkan dengan logam misalnya, atau kita kompositkan dengan bahan keramik. Kira-kira apa tujuannya? Ada yang mau jawab? Mungkin lebih ke ini Pak, di komposit sama logam tuh biar apa ya, produknya lebih unggul gitu loh Pak. Jadi beda sama polimer biasanya. Jadi digabung gitu. Ya, itu sudah mengarah ke target yang sesuai yang dikehendaki. Yang lain kira-kira apa lagi? Kan tadi dari materialnya. Apa lagi kira-kira? Apa lagi? Ya, kalau kita lihat begini, logam logam punya karakteristik fisik sendiri dan karakteristik kimiawi sendiri begitu ya. Lalu polimer juga sama. Ketika kita kompositkan dua bahan tersebut, misalnya logam dengan kekuatan fisiknya yang baik begitu ya, tetapi juga punya kelemahan ya di sana. Ya, misalnya logam sederhananya dia mudah teroksidasi gitu, ya kan? Nah, lalu dengan bahan polimer ini bagaimana supaya kekurangan atau kelemahan dari logam tadi dengan sifat mudah teroksidasinya ditutupi gitu. Ya itulah dikombinasikan dengan bahan polimer. Ya, caranya paling sederhana ya kita lapiskan gitu di permukaannya sehingga sehingga di situ fungsi dari polimernya itu mereduksi atau menurunkan laju korosi misalnya dari logam tersebut. Karena polimer sendiri kan bisa banyak bentuknya ya, termasuk juga bentuk cairan, sehingga kita bisa lapiskan di permukaan logam tersebut. Ya. Jadi demikian halnya juga sama bahan polimer dengan bahan keramik. Kalau kita pelajari kemarin bahan polimer yang relatif plastis ya, ataupun elastis begitu ya. Jadi punya sifat lentur begitu ya. Sedangkan Anda tahu sendiri bahan keramik mudah pecah, brittle gitu ya. Dia rapuh gitu. Meskipun kekuatan suhunya dari sisi suhu dia lebih tinggi dibandingkan bahan polimer. Nah, kombinasi keduanya yang kita dapatkan dari satu komposit itu bisa menutupi satu kelemahan dan dari kelemahan yang lain. Jadi tujuannya tadi ya bisa mempertahankan
kemudian juga atau bisa menaikkan tadi ya disampaikan sama teman sebelumnya. Jadi ada nilai tambah yang kita bisa peroleh dengan material baru tersebut ya. Tentunya kan kita angkat nih dan kualitas dari bahan tersebut ketika kita bisa kompositkan gitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa ditargetkan dengan merancang produk-produk bahan-bahan utamanya ini menjadi komposit gitu ya. Nah, termasuk juga bisa menaikkan value atau harga begitu ya. Jadi biasanya kalau satu komponen atau Anda bisa lihat lah ya, bahwa ketika komponennya misalnya komponen utamanya logam gitu ya, lalu dikompositkan supaya jumlah logam yang kita pakainya lebih sedikit ya, tapi kita bisa menjaga kualitas kekuatannya misalnya, tapi mulai nih logamnya mulai dikurangi komposisinya tapi dengan kekuatan yang sama. Nah ini di sini juga sama, jadi kenapa harus kita kurangi logamnya, karena memang bisa jadi bahwa sifatnya kan logam ini tidak renewable begitu ya, setelah habis dipakai ataupun habis dieksploitasi kita akan kehilangan ataupun kehabisan nih. Oleh karenanya sedikit banyak disubstitusi ya beberapa komponen di dalamnya. Jadi itu juga salah satu target misalnya untuk bisa mendapatkan satu komposit baru ya dengan mengurangi satu komponen di dalamnya yang dinilai barangkali ketersediaannya sendiri di alam ataupun ketika kita eksploitasi itu sudah semakin sulit ya. Baik, itu juga artinya sama ya untuk logam ataupun yang keramik itu juga sama. Jadi kita mensubstitusi bahan penuhnya itu menjadi separuhnya begitu ya, dan itu juga pasti akan berbeda dari sisi tadi karakter fisiknya, harganya pun akan sangat berbeda begitu. Dan mungkin juga ada tujuan lain ya, dikompositkan juga dengan tujuan untuk estetika, itu juga bisa. Jadi untuk tujuan tertentu terkadang orang mencoba membuat satu bahan komposit ini dengan berbagai metode begitu ya. Ini bisa tadi menangkap nilai, menutupi kekurangan dari masing-masing bahan utama ya. Itu tidak atau juga mensubstitusi sebagian, karena bisa jadi bahwa sumber bahan bakunya sudah mulai menipis misalnya seperti itu ya. Nah, logam kan terbatas ya di alam, apalagi cara memprosesnya pun relatif untuk bisa mendapatkan logam murni misalnya itu memerlukan suatu proses yang cukup panjang sehingga relatif mahal. Nah, barulah untuk mengimbangi itu pada saat penggunaan bisa dikompositkan dengan bahan polimer ataupun bahan keramik ya. Jadi itu sehingga tentunya ketika Anda punya komposit bisa jadi bahwa sifat dari material tersebut membawa sifat penyusun komponennya ya, misalnya komposit logam dengan keramik, bahwa kedua-duanya bisa terbawa karena sekarang menjadi satu bahan komposit baru ya, yang membawa atau mewakili kedua komponen penyusun ya. Oke, berikutnya nah, jadi pertama tadi ya, dengan benda atau material yang kita miliki ini ada beberapa tujuan ya. Tadi yang sudah disinggung bahwa setidaknya ada tiga hal ya, tiga kategori kita mengolah material atau mengolah bahan itu ya, bisa kita akhirnya mendapatkan satu geometri atau bentuk tertentu. Jadi operasi ataupun pengerjaannya adalah membentuk sesuatu di situ, ataupun kita ingin menangkapkan karakteristik